komputer. Baik. Ya, kita anggap baru dimulai ya. Saya kan tadi barusan memberikan sampul tadi. Sampulnya tadi yang ini. Bagaimana kita berusaha mengalihkan dari CSR ke CSV. Nah, kita mulai dari filosofi hidup. Bahwa kenapa Nabi Adam turun ke bumi, itu bukan karena Tuhan marah, bukan mengusir, tapi memang sudah waktunya Nabi Adam turun ke bumi. Karena memang tujuan manusia diciptakan adalah menjadi khalifah di bumi. Untuk itu kita sudah dipersenjatai, memiliki otak dan tangan. Dan tujuan kita hidup dimunculkan ini dalam surat Al-Baqarah, turunlah kamu semua, sebagian kita bisa jadi musuh bagi yang lain, kita bisa jadi tidak suka, sebel kepada pihak lain, tapi kita memang harus tinggal di bumi untuk mendapatkan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Di surat yang lain, Al-A'raf, bahwa juga sama, tujuan kita adalah untuk mendapatkan kesenangan. Padahal surga itu tempat kita mendapatkan kesenangan. Semuanya serba otomatis sebelum diminta, teknologinya udah beyond expectation dan tidak bisa diimajinasikan. Sebelum diminta, produk itu akan datang. Nah, sedang kalau di dunia ini walaupun sudah otomatis, semuanya masih dalam bayangan kita dan masih ada proses. Kita masih klik mana dulu makanan baru diantar, baru ada proses yang kemudian berjalan dan harus bayar lah. Nah, intinya adalah kembali lagi kita berusaha mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, mendapatkan kesenangan di dunia ini. Nah, maka bagaimana kita mencapai kesenangan? Nah, itu tadi kita belajar dari kalau yang Nasrani ada yang disebut Biblenomics, yang Muslim ada Quranomics, yaitu bagaimana kita bisa sejahtera, sukses, kaya. Nah, itu sebetulnya banyak tips-tips, termasuk tadi yang disampaikan oleh ceritanya Pak Mardi Kuwowi ke Helmi Yahya. Nah, cara apa lagi? Nah, ini ada yang muncul bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan. Ada riset yang dilakukan oleh seorang ahli psikologi, Elizabeth Dunn, bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan hidup. Jadi, salah satu hal yang terbaik dari manusia adalah bahwa dia bisa menemukan kebahagiaan dari membantu orang lain. Ini kesimpulan dari berbagai riset. Jadi, Elizabeth Dunn ada membuat banyak eksperimen yang berkaitan dengan mengkaitkan antara uang dan bahagia. Salah satu risetnya ini. Dia ada bereksperimen membagi uang $100. Dan kemudian ada dilihat kelompok yang diminta untuk menghabiskan uang itu untuk beli barang terserah dia. Dan ada kemudian yang membelanjakan uang itu untuk donasi. Dan nanti ditanya donasi kemana. Nah, dari eksperimen ini 2 kelompok kemudian dikumpulkan lagi. Dan coba dilihat tingkat kebahagiaannya. Nah, tentunya tidak ada alat happy meter yang muncul, ada semacam kuesioner, dan juga sebetulnya ada dilihat hormonnya, hormon endorfinnya. Nah, ternyata dua-duanya sama-sama bahagia, 2 kelompok itu. Tapi yang lebih bahagia lagi, yang mendonasikan duitnya. Ke yayasan kanker, ke yayasan apa gitu. Nah, jadi itu hasil riset Elizabeth Dunn. Riset lainnya yang dilakukan oleh Elizabeth Dunn adalah dalam sebuah seminar seperti ini tapi offline. Ketika masuk partisipan itu diberikan 2 jenis permen, 2 jenis coklat. Yang satu coklat dengan gambar duit, jelas duitnya jadi kayak uang 100 ribuan gitulah. Jadi coklatnya segini, tulisan 100 ribuan. Jadi kayak duit. Yang satu lagi, kemudian gambar duit tapi blur. Tidak jelas. Nah, maka coba dilihat siapa kira-kira kelompok mana yang kira-kira memakan coklatnya lebih dulu. Jadi saat istirahat ditanyakan, coklatnya udah dimakan apa belum? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, yang lebih dulu dimakan itu coklat yang gambar uangnya jelas atau yang gambar uangnya blur? Yang blur. Yang blur, Bu Nana. Yang lain? Ada yang sama blur. atau beda?
Pak Yang Ari blur, Rahman, Pak. yang blur, yang dimakan duluan. Ya. Oke, Yang blur, Pak. yang blur, oh, semuanya yang blur. Kenapa Bu Nana, Pak Arif? Sayang, Pak. Saya Betul. Karena ngelihat coklat yang berbentuk uang itu unik, Pak. Bisa jadi kenangan apa gitu. Betul. Nah, betul Pak. Kesimpulannya dari riset itu juga seperti itu. Jadi mereka menunda kebahagiaannya. Padahal sama-sama permen dan itu hanya sekedar bungkus. Tapi mereka menunda kebahagiaan itu. Jadi yang lebih kemudian menunda kebahagiaan adalah yang memegang permen dalam bentuk ada tulisan, ada gambar uangnya. Yang lebih mendulukan kebahagiaan adalah yang kemudian tidak peduli lagi itu uang atau bukan. Dia lebih melihat itu coklat. Nah, jadi dari riset ini berusaha dikaitkan antara money and happiness oleh si Elizabeth Dunn dan kawan-kawan. Jadi dari riset yang pertama tadi, bahwa aktivitas donasi itu pada dasarnya akan memberikan efek kebahagiaan kepada si pelaku, kepada individu. Hormon endorfinnya akan lebih jalan. Dan ini akan berkaitan tadi dengan yang kita diskusikan di awal, kenapa kita diminta untuk berbagi, agar kita lebih bahagia. Jadi kalau kita kurang bahagia saat ini, bisa jadi karena mungkin kurang berbaginya ya, bisa jadi. Nah itu yang mungkin bisa jadi evaluasi diri kita. Ketika kita masih terikat terhadap duit, itu dikaitkan dengan riset kedua, berarti kita masih kurang bahagia juga, karena kita terlalu was-was juga dengan apa yang kita miliki. Nah, jadi money and happiness ini menjadi hal menarik untuk menjadi riset psikologi dan sudah mendapatkan dukungan riset bahwa aktivitas berbagi itu sebetulnya positif, hanya kita saja yang belum paham. Nah, ini menunjukkan dari berbagai arah, dari fenomena real maupun riset, baik keuangan, SDM, psikologi, pemasaran, semuanya mendukung. Kalau mau bahagia, ya lakukan banyak berbagi. Termasuk bagi sebuah perusahaan. Nah, maka kita masuk ke dunia perusahaan. Kenapa perusahaan harus berbagi? Ya di satu sisi karena bagaimanapun dia bagian dari masyarakat. Ini kalau saya diskusi di kelas ini diskusinya antara Milton Friedman dan Freeman and Reid. Dua kelompok ini berseberangan. Yang satu, Milton Friedman itu menyatakan kita tidak perlu berbagi karena aktivitas CSR itu berbagi kepada masyarakat itu tugas pemerintah. Tugas perusahaan satu-satunya adalah untuk kesejahteraan pemilik sahamnya. Dan kalau pemilik saham sudah bahagia, maka kesejahteraan karyawan juga ikut meningkat. Kalau kesejahteraan masyarakat meningkat, maka otomatis masyarakat juga akan menikmati juga. Jadi trickle down effect-nya harus dimulai dari pemilik sahamnya harus bahagia. Orang yang memiliki pemiliknya harus bahagia. Nah, kalau Edward Freeman menyatakan bahwa bagaimanapun kita hidup di lingkungan masyarakat yang pada dasarnya mereka juga mendapatkan dampak negatif dari aktivitas bisnis kita. Maka harus berbagi kepada sesama. Nah, itu nanti ada diskusi yang ke sana. Nah, ini adalah definisi CSR yang sekarang ini adalah bagian dari pengembangan yang asumsi yang dimunculkan oleh Edward Freeman. Bahwa intinya CSR adalah komitmen dari bisnis, mereka harus berkontribusi kepada masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitar itu terdampak oleh aktivitas negatifnya. Nah, jadi ini yang kemudian kita pahami. Nah, bentuk CSR kalau menurut Kotler dan Nancy Kotler juga, bahwa ada 6 jenis CSR. Ada yang sifatnya filantropi. Filantropi itu ya sekedar menyumbang, udah. Ya seperti berbagi ke panti asuhan, berikan bingkisan, foto-foto, dimuat di media, udah. Foto-foto, panggil media, udah pulang. Apakah ke panti asuhan, panti jompo, yang jarang itu menyumbang ke panti pijet. Jarang ada ditunjukkan foto-foto memberikan subsidi ke panti pijet. Walaupun panti pijet untuk tunanetra ya,
Jangan negatif dulu, ibu-ibu. Saya kalau ke panti pijat ya cuman datang mau kerja sama dengan tunanetra, pijat yang tunanetra itu. Oke, jadi filantropi aktivitasnya seperti tadi, donor darah, sunatan massal, kemudian foto bersama. Nah, itu hanya sekedar menyumbang sudah selesai. Contoh lain adalah corporate social marketing. Ini yang tadi saya sampaikan, mengubah perilaku dan sikap masyarakat. Dan kalau itu dilakukan oleh perusahaan, maka namanya corporate social marketing. Karena kebanyakan social marketing itu dilakukan oleh pemerintah atau LSM. Seperti untuk gerakan bermasker, social distance, itu kan sebetulnya harus sosialisasi dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau dilakukan oleh perusahaan, corporate social marketing. Gerakan cuci tangan, sikat gigi oleh Pepsodent, nah itu termasuk dari corporate social marketing. Cost related marketing itu adalah aktivitas berbagi dengan mengkaitkan masalah penjualan. Setiap pembelian satu ini, maka Rp5 akan disumbangkan kepada, nah, Anda berbagi, Anda beli dulu, baru kemudian mereka akan berbagi. Anda beli 1 galon, maka ini nanti akan diberikan sekian liter ke desa terpencil. Nah, itu adalah cost related marketing. Permasalahannya apa? Oh, ini ada netizen yang julid. Zaman sekarang kan netizen bisa jadi julid. Julidnya apa? Itu dia menyampaikan ada perusahaan sepatu yang menyumbang sepatu ke orang miskin. Tapi syaratnya adalah Anda harus beli sepatu dulu. Nah, beli sepatu baru nanti perusahaan akan menyumbangkan sepatu ke daerah terpencil. Dan Anda taruh sepatu bekas Anda ke sana. Nah, kalau seperti ini maka kemudian ada yang julid. Ya kalau nyumbang itu ya nyumbang aja. Ini perusahaan yang pelit nih. Orang beli baru nyumbang. Repot Bu kalau berhubungan dengan netizen zaman sekarang itu. Kita nyumbang aja masih disalahin. Jadi ya ada benarnya juga sih. Itu ya kalau nyumbang ya kita nyumbang aja, kenapa nunggu konsumen beli baru kemudian nyumbang gitu. Nah, tapi ini yang terjadi, salah satu bentuk dari CSR adalah cost related marketing. Cost promotion adalah aktivitas untuk mendukung gerakan tertentu. Misalnya gerakan untuk mendukung anti kanker serviks misalnya. Nah, itu adalah cost promotion. Jadi perusahaan mendukung suatu aktivitas atau gerakan yang dilakukan oleh sebuah asosiasi. Dia hanya mendukung saja. Ya, dalam bentuk memberi beberapa hal. Nah, kemudian social responsible business practice adalah hal-hal yang sehari-hari Bu Bapak lakukan bahwa mencapai untuk proses produksinya mencapai kondisi blue atau green untuk analisis dampak lingkungan. Nah, itu sudah termasuk dari CSR juga sebetulnya. Jadi AMDAL yang kemudian dapat propernya blue atau green, nah itu juga termasuk CSR, Social Responsible Business Practice. Yaitu bagaimana kemudian kita tidak membuat banyak limbah, polusi, dan seterusnya. Community volunteering adalah seperti perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas berbagi. Beberapa kementerian masuk ke sekolah-sekolah. Astra juga pernah berbagi masuk ke kampus-kampus, sekolah-sekolah. Itu adalah aktivitas untuk community volunteering. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Monggo silakan kalau mau interaktif. Biar saya tidak ngantuk. Ini lama-lama saya pernah ngajar itu sampai nggak tahu saya ngomong apa. Ternyata saya tertidur sebentar. Dan tiba-tiba nyambung, tadi ngomong apa sebetulnya? Sempat kejadian. Bimbingan juga seperti itu, kadang ngomong tiba-tiba ngomong kemana karena saking ngantuknya. Nah, mau ditanyain. Silakan Pak. Izin Pak Ganjar, Arya Pak. Pak Arya. Pak izin Pak, mau tanya tadi yang CRM Pak, cost related marketing. Tadi kan Bapak menyampaikan memang ada potensi risiko ya kita bisa dihujat karena sebenarnya kenapa sih nggak nyumbang aja gitu. Itu menarik Pak, karena apakah ini kembali lagi kepada kuncinya di komunikasinya. Apakah jika perusahaan menjalankan konsep CRM ini,
apakah ada tips atau pandangan khusus terkait dengan komunikasinya supaya kita terhindar dari hujatan itu, Pak? Mungkin itu dulu, Pak, sebagai pembuka, Pak. Terima kasih, Pak Ganjar. Nah, ini sulit ya masalahnya kalau berkaitan dengan netizen. Sebaik apapun netizen bisa komentar negatif ya, Pak. Artis-artis itu kan kok berbuat baik selalu ada bisa dimunculkan negatifnya toh, Pak. Wah, pencitraan, wah apa gitu kan. Jadi berkaitan dengan netizen yang pada dasarnya mereka itu tidak terlihat, menggunakan nama palsu, foto palsu, itu menjadikan mereka berani. Dan itu yang menjadikan Indonesia ini termasuk negara yang paling tidak sopan di dunia maya. Jadi di dunia, beberapa yang terkenal Indonesia adalah Indonesia negara paling generous di dunia. Paling, terutama di masa pandemik. Di masa pandemik ini kita paling mau berbagi kepada sesama. Kemudian paling julid, walaupun kita paling ramah kalau offline. Nah, ini hal yang sulit, Pak, jadinya. Jadi saya sulit juga untuk menjawab bagaimana cara mensikapi konsumen seperti ini. Yang bisa kita lakukan untuk aktivitas kalau ini sudah kejadian dan ternyata mereka komen, ya maka harus ada intervensi yang kita lakukan di dunia maya itu kan, Pak. Ya, Pak. Apakah memberikan penjelasan, apakah men-take down pendapatnya. Nah, ini intervensi-intervensi yang mungkin bisa kita lakukan ketika mereka sudah melakukan hal itu. Jadi melaporkan bahwa ini aktivitas menyampaikan kebencian kan itu bisa kita lakukan, Pak. Di YouTube, Instagram kan bisa kita laporkan hal-hal sedemikian. Nah, jadi intervensi seperti itu mungkin bisa kita lakukan. Kalau pencegahannya, ya karena ya saya agak sulit untuk menjawabnya karena perusahaan kecil pun sudah biasa melakukan hal ini. Contoh misalnya kalau di Jogja itu kan kita bisa jalan-jalan di toko bahwa toko ini besok tutup, toko ini akan tutup, bukan besok tutup, akan tutup. Ya benar sih dia tidak bohong. Saya kesana lagi berapa minggu masih tulisan spanduknya gitu. Toko ini akan tutup. Kok tidak tutup-tutup tapi tetap buka terus. Toko ini akan tutup. Setiap pembelian Anda sekian nanti akan ada disumbangkan ke sekian. Seperti itu yang muncul. Tapi tidak tutup-tutup. Ya mungkin karena donasi itu bisa jadi. Atau itu hanya trik pemasaran, trik bisnis. Ya mereka tutupnya ya pas malam aja, ya pagi buka lagi kan. Pagi gitu. buka lagi. Iya, Pak. Jadi hanya guyonan aja bisa jadi. Nah, artinya sudah banyak perusahaan yang menggunakan ini. Setiap pembelian Anda 5% akan disumbangkan kemana. Nah, saya kira mungkin gini Pak, kita bisa jadi membuat risetnya juga. Dalam beberapa hal itu riset harus dilakukan terhadap undian, terhadap kepercayaan konsumen, terhadap aktivitas CSR, karena kan ini berbasis kepercayaan juga, Pak. Benar nggak sih ini akan disumbangkan gitu? Karena kan nggak ada transparansinya. Iya, Pak. Nah, jadi butuh ada riset-riset yang berkaitan dengan hal ini juga sih, Pak. Dan saya belum buat riset seperti itu. Yang saya pernah bikin risetnya adalah kepercayaan konsumen terhadap undian. Karena dalam undian itu kan bisa jadi paling yang dapat keluarganya, paling yang dapat karyawannya sendiri kan gitu. Jadi trust terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan itu tetap harus dilakukan. Nah, termasuk untuk kalau kita melakukan aktivitas cost related marketing ini, konsumen masih percaya enggak sih? Karena bisa jadi nih yang muncul adalah yang dapat nama kan mereka. Kita ikut nyumbang tapi enggak ikut dapat namanya. Contoh nih ada retail yang kan dia mengumpulkan uang kembalian dari kita gitu. Tiap uang kembalian ini akan didonasikan untuk pembangunan sekolah. Nah kan kita ikut nyumbang di situ, tapi nama kita kan tidak masuk. Yang masuk adalah nama perusahaannya. Sehingga kan bisa jadi muncul di benak kita, enak lu yang dapat nama, gue yang nyumbang itu duit gue gitu kan Pak. Duitnya konsumen tapi digunakan untuk menyumbang kepada sekolah dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi memang masalah moral hazard akan membangun distrust kepada perusahaan. Lah riset saya dulu kepada greenwashing, Pak. Greenwashing itu green marketing yang abal-abal. Ini berkaitan dengan social responsible business. Social responsible business kan kita harus komit pada green marketing. Ya produk-produknya harus sesuai dan green. Nah,
greenwashing itu kan arahnya green marketing yang abal-abal. Ngomongnya green, padahal enggak, hanya sekedar klaim. Nah, itu saya pernah bikin eksperimennya. Kalau memang seperti itu, maka dampaknya memang negatif bagi perusahaan. Jadi, distrust konsumen terhadap aktivitas CSR yang kepada CSR perusahaan itu menjadi sangat penting memang, Pak. Nah, yang memang belum saya pernah ketahui adalah dampak dari CRM itu kepada kalau kemudian konsumen melihat ada yang menyampaikan pendapat seperti itu, menjadi ada muncul distrust atau tidak. Jadi mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjawab secara lebih clear, tapi ada pendekatan-pendekatan tadi yang mungkin bisa saya sampaikan, riset berkaitan dengan green washing tadi. Kalau memang ada konsumen menengarai ini ada greenwashing, nah, maka mereka akan muncul distrust dan bisa jadi efeknya negatif kepada pemasaran perusahaan. Nah, apalagi kalau distrustnya disampaikan ke media sosial kan Pak? Iya Pak. Bukan 1 to 10 tapi 1 to many. Dan semua orang kemudian bisa setuju terhadap pendapatnya. Oke. Pak boleh nambah Pak? Monggo, tanduk boleh Pak. Izin Pak, nyambung dikit Pak. Yang terkait CRM ini, kalau CRM ini bisa kan kita bikin semacam movement ya Pak, gerakan bersama ya. Ini kan beda-beda tipis tuh, misalnya sama-sama menggunakan produk ini karena produk ini ramah lingkungan misalnya gitu Pak. Oke, baik. Bisa juga arahnya Pak. Ke situ kira-kira gimana Pak? Terutama dikaitkan dengan ajakan dari pemerintah untuk tidak menggunakan produk asing gitu Pak ya. Jadi benci produk asing gitu kan, gunakan produk dalam negeri. Nah itu kalau memang dibuat gerakannya ya bisa jadi mendukung aktivitas UKM misalnya. Mari kita beli sama-sama, mendukung, atau bahasanya kan ada yang membuat gerakan beli Indonesia gitu ya Pak? Iya Pak. Ya, bisa Pak. Jadi memang masalah bahasa itu penting. The power of words dalam marketing itu memang ada Pak. Makanya saya nanti ke depan mungkin ingin bikin acara NLP for marketing. Karena bicara masalah the power of words untuk mempersuasi konsumen. Jadi ini Pak Arya ini mengingatkan juga memang bahwa ya pemilihan kata itu menjadi penting dalam kita melakukan komunikasi massa. Makasih Pak Arya. Terima kasih Bapak. Jadi tadi berupa ajakan ya Pak. Ajakan bahwa dengan melakukan aktivitas bersama-sama ini maka kita akan mendukung UKM di Indonesia. Kita akan mendukung produk-produk dalam negeri dan seterusnya. Bertanya Pak, izin Pak. Monggo Pak Nuri Pak. Pak Nuri Pak. Oh Pak Nuri. Silakan Pak Nuri. Iya, seringkali kita maksudnya TJSL ini disebut sebagai satu community improvement development ya. Jadi ya keinginan sih ada untuk segera bergeser kepada CSV, tapi prosesnya kan tidak segampang apa yang kita inginkan seperti itu ya. Jadi ada langkah-langkah yang harus disiapkan. Ini saya mendapat satu gambaran ketika satu komunitas katakanlah peternak gitu ya, di awalnya mereka mengumpulkan uang dari para anggotanya sendiri, kemudian akhirnya dia mendirikan satu peternakan sehingga dikatakan sedikit maju dari peternakan biasa karena dia punya kelompok peternak gitu ya. Dan dia kemudian bergeser masuk ke TJSL. Nah memang kita selebrasi lagi Pak. Apa yang Bapak bilang itu filantropi. Jadi udah kasih foto-foto selesai. Nah ini kan saya pikir mungkin ada langkah-langkah yang lebih mengarah atau bergeser kepada sekedar CID-nya itu bergeser kepada CSV. Kemudian lagi ditambah kita itu selalu juga didorong untuk seperti Bapak juga singgung tadi mengenai SROI ya. Yang SROI tadi barangkali nanti mudah-mudahan di Zoom kita atau di online training ini kita juga mendapatkan itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya memang nanti akan bertahap. Insya Allah untuk materi yang ke-7 kita akan mendiskusikan masalah SROI. Sedang pertemuan ke-8 itu Bapak Ibu yang akan presentasi kira-kira usulan untuk CSV-nya seperti apa.
Nah, kita akan bertahap seperti itu, insya Allah Pak. Ada SROI nanti akan kita munculkan juga. Nah, masalah kemudian SDG, nah itu merupakan tantangan Pak. Nanti akan kita coba diskusikan juga. Memang kegiatannya bisa jadi temanya SDG, tapi yang relevan dengan produk kita apa? Nah, ini butuh aktivitas untuk ada tim tanknya gitu Pak, bahwa di tim CSR kita itu harus orang yang kreatif tapi paham KPI-nya. Bukan kreatif tapi kemudian tanpa KPI yang jelas. SDG itu kan masalah KPI juga kan Pak. KPI-nya ini harus mendukung proyek pemerintah. KPI-nya harus kemudian sejalan dengan value perusahaan, dengan nilai pemasaran perusahaan. Nah, ini harus tercover semua nih Pak. Nah, maka butuh tim tank yang kreatif, bukan hanya sekedar meniru apa yang sudah dilakukan yang lain. Karena yang dilakukan yang lain bisa jadi belum tentu cocok bagi diri. Setuju Pak Dokter, terima kasih. Bukan saya itu, dari sumber yang lain bunyinya. Saya udah off kan. Nah, ini makanya beberapa waktu yang lalu saya juga dikontak oleh BUMN. Dia sebetulnya minta, Pak, kita nanti butuh diskusi untuk membuat ikon CSR yang memang milik kita. Gitu. Sehingga kalau ini BUMN di bidang apa akan beda dengan BUMN lain di bidang apa gitu Pak. Jadi masing-masing punya ikon, bukan kemudian merupakan aktivitas yang sama, memberikan aktivitas kewirausahaan, tapi yang seperti apa misalnya. Nah, itu kan harus ada diferensiasi. Nah, itu tantangannya nanti ke sana tuh Pak. Jadi KPI tercapai, ya KPI-nya di bidang apa, itu yang harus kita tentukan di awal. Dan nanti di SROI, semua stakeholder itu kan harus tercover. Pemerintah juga seperti apa, kemudian menurut konsumen seperti apa. Dari KPI masing-masing stakeholder itu yang nanti harus kita identifikasi, Pak. Saya kira nanti insya Allah kita akan jalan ke sana. Bismillah, moga-moga terjawab nantinya. Nah, permasalahan dalam CSR yang sering kita lakukan adalah bukan hanya di BUMN, tapi di perusahaan-perusahaan lain, bahkan di dunia kampus. Nah, seringkali ini hanya masalah penugasan, bukan masalah value personal, bukan masalah passion individu. Nah, jadi OCA ditugaskan ke sana, nanti bisa jadi ditugaskan ke mana lagi, dari keuangan, SDM. Nah, kalau dari dunia yang kemudian bukan merupakan passionnya, ini bisa menjadi penderitaan buat dia. Maka passionnya harus match nih, the right person in the right job. Kalau memang CSR itu aktivitas berbagi, nah jiwanya juga harus orang yang berbagi juga. Dan kemudian ini berkaitan dari yang Pak Nuri tadi, KPI-nya ini. KPI-nya itu hanya realisasi budget misalnya. Pokoknya anggaran dana untuk CSR sekian. Terserap atau tidak. Nah, kalau hanya sekedar penyerapan kan gampang, Pak. Kita bagi-bagikan aja udah selesai gitu. Atau bukan hanya realisasi budget tapi kehadiran VIP. Kalau yang datang Pak Presiden, berarti bagus. Kalau yang datang hanya RT RW, kurang. Nah, kan kalau hanya sekedar itu ya tidak nyambung kepada tujuan perusahaan dan tidak nyambung pada SDG juga kan Pak. Nah, ini makanya yang penting KPI-nya harus kita munculkan sejak awal nih. Dan itu nanti yang oleh Pak Manan itu nanti harus kita munculkan menjadi indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk memilih kegiatan. Kalau tidak, ya ini karena dari atas ya udah kita terima. Ini dari masyarakat setempat loh. Dari masyarakat itu bisa jadi puluhan bahkan ratusan proposal kan Pak yang masuk. Kalau kita tidak selektif menentukan KPI dan atributnya, bisa susah kita memilihnya. Maka ini yang kemudian nanti kita turunkan dari KPI itu nanti ada atribut untuk pemilihan dan pemilahan. Oke, dan increasing demand dan ketergantungan dari masyarakat setempat. Bisa jadi sebelum ada kita, sebelum ada perusahaan, mereka mandiri. Bersih desa mandiri, tapi dengan adanya perusahaan, malah mintanya nambah tiap tahun. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi malah ngantong dan tidak bisa mandiri. Kurangnya kreativitas staf kita karena melakukan aktivitas yang begitu-begitu saja. Nah, maka saya ngadain ludrukan aja Pak tahun 2013, 14, 15 itu saya challenge mahasiswa, apalagi yang beda.
apalagi yang beda? Tahun lalu ya sudah ludruk di mana dosen dan mahasiswa bisa tampil bareng masuk koran tanpa kemudian bayar ke medianya. Lah terus apa lagi? Masa itu lagi? Nggak menarik bagi media. Jadi kita harus challenge staff kita untuk apa lagi nih? Sehingga tujuan Nabi Adam turun ke bumi untuk menjadi khalifah di bumi dengan menggunakan otaknya, itu jalan juga kan, Pak? Kalau hanya sekedar copy paste kegiatan sebelumnya, waduh, berarti senjata yang diberikan kepada Nabi Adam dan kita semua tidak jalan kan, Pak? Nah, jadi di sini masalah strategik dapat, dan kemudian kemampuan kita mengelola otak kita juga jalan. Akuntabilitas seperti yang disampaikan Pak Nuri tadi, ya SROI semakin dimintai pertanggungjawabannya. Ya Pak Menteri kan juga sudah menyampaikan, ya keluar dana sekian juta terus apa dampaknya gitu. Sekian triliun bahkan. Terus dampaknya apa? Kalau ternyata malah penolakan dari masyarakat malah tetap meningkat misalnya. Nah, maka hal-hal seperti ini, reputasi perusahaan juga tidak tambah meningkat, malah menurun. Nah, itu kan SROI-nya dipertanyakan hal itu kan. Maka ini harus memang relevan antara CSR dengan strategi perusahaan. Nah, ini yang kemudian dimunculkan oleh Porter and Kramer. Nah, tadi saya sampaikan ada Milton Friedman dan Freeman. Mereka berseberangan. Friedman ini ada benarnya juga. Namanya perusahaan profit harus dapat profit. Profit itu tidak untuk dibagikan kepada orang ramai. Profit itu adalah untuk pemilik modal. Jadi ada benarnya juga. Dan aktivitas berbagi itu tugas pemerintah, karena kan kita sudah bayar pajak. Nah, tugas pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada yang tidak mampu. Nah, itu kalau dari kacamata Milton Friedman. Ed Freeman tadi menyatakan, lo tidak bisa, kita itu hidup di tengah masyarakat, dan kita bisa mendapatkan keuntungan dengan berbagi kepada mereka. Nah, ini biasanya kalau di kampus, ini saya buatkan debat, Pak. Kelompok A, kelompok B, kelompok Milton Friedman, kelompok Freeman. Tapi di akhir nanti saya tunjukkan, sebetulnya CSV itu adalah jalan tengah yang menjadikan Friedman betul, Freeman juga betul. Ini kan seringkali kalau kita ada dua kubu nih, kita pilihannya hanya memihak siapa. Padahal bisa jadi pilihannya adalah memunculkan hal lain yang bisa menjembatani. Oh, ini tantangannya menjadi berbeda. Kalau hanya sekedar memihak sih, menang-menangan, kuat-kuatan ya gampang. Bisa tidak kita memunculkan sesuatu yang menjadi penengah. Jadi, is there any other perspective? Nah, perspektif inilah yang kemudian muncul CSV. Bahwa kita berpikir lebih strategik, bukan menjadikan CSR sendiri, perusahaan sendiri, tapi harus relevan. Jadi kita berpikir dalam helikopter view. Saya percepat Pak ya, karena sudah adzan. Jadi saya tidak berhenti, karena percuma berhenti kalau tidak kemudian sholatnya lebih dipercepat. Jadi saya lebih berpendapat seperti itu sih. Jadi mending segera dipercepat sehingga lebih cepat untuk melaksanakan sholat. Daripada berhenti tapi sholatnya tetap molor. Malah tidak sholat. Nah, oke. Jadi berpikir dengan helikopter view, kita menjadikan apa yang dilakukan oleh perusahaan tidak terpisah. Selama ini Porter dan Kramer melihat CSR itu sebagai divisi sendiri yang terpisah dari strategi perusahaan. Dia hanya sekian persen dipotong dari profit, oke, habisin. Buat yayasan sendiri, divisi sendiri. Nah, Porter dan Kramer menyatakan tidak begitu dong, ini bagaimanapun bagian dari perusahaan, kita harus berpikir strategik, helikopter view melihat dari atas, maka semuanya harus saling mendukung. Nah, ini yang dimunculkan Porter dari Kramer tahun 2011. The basis is statement bahwa ada pemisahan responsif CSR dan strategic CSR. CSV ini, creating share value ini adalah strategic CSR. CSR yang kemudian relevan dengan kegiatan strategik. Bukan aktivitas yang responsif CSR. Ada apa, kita jalanin. Ada apa, kita jabanin. Bukan seperti itu. Nah, kenapa namanya creating share value? Karena Porter itu terkenal dengan value chain. Value chain itu melihat bahwa semua rangkaian kegiatan perusahaan itu harus saling berkaitan, memberikan value bagi konsumen. Baik mulai dari supplier,
kemudian proses transportasi dari supplier kepada perusahaan, proses pergudangannya, proses produksi, dan seterusnya, itu harus membuat rantai meningkatkan value. Ada value di masing-masing dan kemudian ada memberikan dampak kepada perusahaan, value yang lebih. Sektor-sektor pendukungnya juga harus memberikan value juga. Nah, maka namanya ada creating share value. Value kemudian memang kita share bersama. Ya. Jadi CSR itu harus memberikan value juga. Tidak hanya sekedar numpang, tidak hanya sekedar kemudian dapat duit, bagi dong. Nah, jadi ini yang menjadikan, ini value chain-nya Porter. Ada primary activities masing-masing ini, inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, service, ini harus memberikan value. Ini aktivitas pendukung, human resource, technology, IT, procurement harus memberikan dukungan value juga. Dan value itu akan termanifestasi dalam margin, dalam bentuk uang nanti. Nah, maka CSR itu, apakah nanti muncul sebagai lembaga pendukung, harus bisa memberikan value juga. Sumbanganmu opole, gitu kan, menjadi seperti itu. Ini kalau sebagai anak-anaknya, orang tuanya kan nanya, sumbangan kontribusimu apa terhadap perusahaan? Dikasih duit, udah habis gitu aja. Gitu. Terus apa dampaknya bagi perusahaan? Nah, maka ada SROI tadi, Pak. Nah, dan ada namanya creating share value ini. Nah, maka filosofinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka apa yang membedakan, dulu awalnya mungkin kita filantropi, sekedar memberi, walaupun filantropi ini bagian CSR juga. Nah, sekarang harus diarahkan pada CSV, di mana CSV ini perbedaannya adalah, kalau lebih ke kanan, bukan hanya sekedar kita bertanggung jawab secara sosial, bukan hanya masalah sosial, society, tapi business can solve social problem, sekaligus meningkatkan profit. Sekaligus ini menjadi competitive advantage. Kalau tadi dengar aktivitas berbagi Unilever tadi, ini kan menjadi competitive advantage-nya Unilever tadi. Itu ikonnya mereka tidak bisa ditiru oleh yang lain. Nah, maka tantangan kita juga akan seperti itu. Bagaimana kita bisa mengemas suatu program menjadi kegiatan yang related untuk membangun competitive advantage plus bisa mensupport perusahaan untuk mendapatkan profit. Nah, ini maka namanya adalah CSV tadi. Nah, maka membedakan adalah kalau CSR hanya berbuat baik, CSV ada urusan yang berdampak pada masalah benefit yang di aspek keuangan, economic benefit, budget. Maka ini benar-benar yang CSR yang sebetulnya karena CSR dengan triple bottom line dari Elkington itu kan sebetulnya ada people, planet, profit. Kalau hanya CSR saja, profitnya ketinggalan. Maka dengan melakukan CSV, kita memasukkan benar-benar 3P-nya dari Elkington, triple bottom line-nya, ada people, planet, dan profit. Di CSV itu sudah memasukkan unsur profit. Sehingga kita tidak perlu lagi mendiskusikan, loh Milton Friedman salah, yang betul Freeman. Oh Freeman salah, yang betul Milton Friedman. Dua-duanya bisa benar. CSV menjadi jembatan antara pendapat Milton Friedman dan Edward Freeman. Nah ini kemudian, kalau kemudian CSR itu dampaknya hanya bagi masyarakat. Sedang untuk CSV, manfaatnya bagi pebisnis dan bagi masyarakat juga. Jadi dua-duanya akan mendapat manfaat. Joint planning and strategy. Ini artinya kita memang bersama-sama untuk membuat program-program yang tidak bisa melupakan strategi dari perusahaan, tidak bisa melupakan orang-orang pemasaran. Nah, dan dalam budget ini menjadi suatu keutuhan nih, tidak kemudian ini terpisah 2,5% udah lepas begitu saja. Nah, maka itu yang menjadi tantangan kita. Nah, tadi intinya kenapa kita berpikir strategik. Tantangan kedua adalah kenapa harus kreatif. Nah, ini disampaikan nih di materi yang dimunculkan di Harvard Business Review tahun 2019. Bagaimanapun strategi itu butuh adanya kreativitas.
Karena strategi by definition is a creative act, tindakan yang kreatif. Tidak ada yang benar dan salah, tapi kita harus membangun sesuatu yang sifatnya unik. Unik bagi perusahaan kita, unik siapa yang menjadi konsumen kita, dan seterusnya. Unik apa yang menjadi produk kita, dan apa yang menjadi competitive advantage kita. Maka perusahaan harus kreatif agar dikenal oleh masyarakat. Dan untuk membuat kegiatan CSR yang kreatif, nah itu menjadi tantangannya. Kalau enggak, ya orang lupa. Oke lah buat sunatan massal, tapi sunatan massal yang seperti apa gitu? Sunatan massal bagi pria dewasa yang mu'alaf, loh, berbeda, bukan hanya sekedar sunatan massal. Apalagi misalnya donor darah. Nah, donor darah untuk yang apa? Nah, bisa jadi lebih spesifik sehingga kita mempunyai kreativitas, mempunyai keunikan dari aktivitas kita. Nah, tapi itu belum kemudian berkaitan dengan strategi perusahaan. Maka strategis dan kreatif itu menjadi tantangannya. Jadi related to kegiatan bisnis, related to core bisnis dari perusahaan, tapi juga kreatif. Maka menggabungkan dua-duanya menjadi tantangannya. Dan ini yang menjadi tantangan dari BUMN, tadi seperti disampaikan Pak Nuri, ada SDG, bagaimana kita menangani kemiskinan, bagaimana kemudian kita menangani masalah kelaparan, bagaimana ini mengemas tema ini secara lebih spesifik. Ya, tantangannya di situ tuh. Nanti kita akan coba diskusikan, Pak. Jadi perlu ada gabungan antara strategic and creative mindset. Kalau karyawan kita, staf kita tidak dibekali kemampuan strategik, terutama helikopter view, hanya silo berfokus pada aktivitasnya sendiri, ya dia sebentar akan saya terlebih dahulu. Jadi bagaimanapun karyawan kita juga perlu pelatihan tentang strategic and creative mindset nih Pak. Agar dia berpikir secara holistik kepentingan perusahaan bukan hanya kepentingan dari divisinya sendiri. Dan dia akan lebih siap untuk menjadi pemimpin kalau lebih dibekali dengan strategic mindset. Creative mindset harus pada semua bagian. Jadi tidak kemudian pada kegiatan untuk copy paste kegiatan sebelumnya. Kalau tidak kreatif, maka kita akan kalah dengan mesin dan kita akan tertinggal dengan revolusi industri 4 yang dilakukan oleh yang terjadi secara massal di seluruh dunia. Dunia massal saat ini butuh kreativitas karena mesin itu hanya bisa melakukan sesuatu yang rutin. Maka kalau karyawan dan pemimpin kita tidak dilatih untuk kreatif mindset-nya, maka ya mending pakai mesin aja, lebih nurut dan lebih jelas, lebih akurat. Nah, jadi ini masalah dari kita semua bahwa pandemik ini harus juga mengarah bagaimana mencapai masalah SDG. Nah, itu masalah strategik berkaitan dengan masalah KPI dari perusahaan. Oke, jadi kita sudah mendiskusikan juga bahwa triple bottom line Elkington itu ada memunculkan people, planet, dan profit. CSV itu udah ketiganya ini. Ini versi Elkington. Sebetulnya Pak, kita punya local wisdom. Kita punya sejak dulu kita sudah bicara masalah CSR. Dan memiliki local wisdom yang luar biasa yang beda dengan dunia barat. Yaitu salah satu contohnya Trihita Karana ini. Ini adalah local wisdom di Bali, bahwa kita harus membangun harmonisasi dengan alam, bukan alam adiknya Vetivera ya, Bapak Ibu. Harmonisasi dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan masyarakat, dan juga menjalin harmoni dengan Tuhan. Nah, ini yang tidak ada di triple bottom line-nya Elkington. Adanya aspek transendental ke atas. Oke, jadi kurang lebih itu tentang CSV, Bapak Ibu. Mohon mungkin bisa dipahami filosofinya. Jadi CSR kita harus kemudian beralih bukan hanya sekedar CSR yang KPI-nya ya pokoknya dana terserap dan pokoknya ada kepala daerah atau kepala yang datang. Tapi bagaimana memang berdampak signifikan terhadap capaian perusahaan. Nah, harus ditarik ke sana. Maka KPI dari
tim CSR, ya harus salah satunya ada berkaitan dengan itu. Ini centangnya itu kemana? Kegiatan ini centangnya untuk kemiskinan, yang ini adalah untuk kelaparan, ini untuk pendidikan, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan saya sampaikan kalau ada yang bertanya, kalau enggak ya enggak usah. Ini hanya contoh kegiatan CSV yang bisa kita lakukan, bahwa kita bisa menjalankan Blue Economy. Blue Economy ini dimunculkan oleh Gunter Pauli. Dulunya dia memunculkan Green Economy, tapi dia menyesali melontarkan Green Economy itu karena dia melihat itu hanya ekonomi berbiaya tinggi dan tidak berdampak luas terhadap masyarakat kecil. Nah, kalau ada pertanyaan nanti akan saya ceritakan. Kalau tidak usah. Nah, ini beberapa contoh yang sudah kita lakukan, Pak. Jadi saya bukan hanya sekedar ngecap saja, ngecap ya, betul. Ya, bahwa pada dasarnya dalam pendidikan di MM itu juga kita munculkan mahasiswa harus membuat kegiatan CSR yang low budget, high impact, dan harus kreatif, dan diakhiri nanti membuat SROI. Kenapa harus kreatif? Ya, salah satu tujuan kita ingin menjadikan pemimpin yang kreatif, masa mereka membuat kegiatan begitu-begitu saja. Low budget high impact agar pertanggungjawabannya jelas, jadi mereka tidak saya bebani dengan modal besar. Karena kreativitas itu bukan masalah modal gede. Nah ini maka alhamdulillah saya pernah mendapatkan penghargaan sebagai dosen dengan CSR terbaik kalau tidak salah. Dan ini beberapa ludruk yang saya ceritakan, Pak, Bu. Jadi kita berusaha membuat ludruk yang berbeda dari waktu ke waktu, ludruk konserity. Ini kegiatan sederhana, juga tukang becak memberi kuliah umum, dan ini relevan dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi core kita di pembelajaran bisnis, ya maka kegiatan CSR kita tidak jauh-jauh dari dunia itu. Termasuk dengan komunitas Mobilio, kita mengundang anggota komunitas Mobilio untuk berkumpul di halaman MM yang luas, dan kemudian mereka kita beri ilmu tentang community branding, dan di sana nanti kita kemudian mengadakan aktivitas cinta lingkungan di hari kasih sayang. Wah, akhirnya masuk ke media tanpa kita membayar, tapi ada sesuatu menarik berbeda yang kita tawarkan kepada media. Dan ini kegiatan yang dilakukan oleh Angkatan 50, yaitu malah bisa menyumbang palu 108 juta. Kalau kampusnya MM-nya enggak bisa sekian. Nah, tapi mahasiswa ini mengadakan kegiatan dan alhamdulillah berhasil mengumpulkan donasi 108 juta. Oke, sebagai tambahan ini saya pernah membuat riset bahwa inovatif CSR itu ada dampaknya terhadap respon konsumen. Jadi semakin inovatif itu akan menghasilkan respon konsumen yang lebih baik. Itu sudah pernah saya buatkan risetnya. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai stimuli. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Saya boleh Pak Ganjar. Iya Pak, mana? Terkait dengan kreativitas, memang sangat penting Pak. Jadi menarik sekali yang di slide yang WhatsApp is CSR Pak ya. Tadi Bapak menyebutkan direct passion and direct job. Nah, itu yang di kami sendiri Pak, memang terus terang nggak tahu nanti bisa sharing Pak Arya dan Bapak-Bapak yang lain ya. Karena kebetulan juga mungkin di HC atau di SDM itu kan tidak ada ya untuk personil yang ada di CSR itu kan ada tes khusus atau ada screening khusus ya bahwa orang ini pantas untuk ditempatkan di CSR. Selama ini kami belum ada Pak. Jadi kalau pengalaman sebelumnya Pak, 10 tahun sebelumnya itu kan rata-rata yang ditempatkan di CSR atau PKBL ya waktu itu ya. Itu kan rata-rata yang memang bermasalah Pak. Oh, unit manapun termasuk unit ya bahasa di kotak atau yang memang malas atau apalah ya itu baru dilempar ke waktu itu unit PKBL ya padahal harusnya membina orang lain malah dia harus dibinakan begitu. Itu kan lucunya ya Pak ya. Makanya dan saat sekarang pun Bu, ini jadi diskusi ya. Di kami pun kami melihat juga ya kalau ini bukan anak-anak yang milenial sekarang ya. Apakah memang hanya ya syukur dapat kerjaan saja atau bagaimana ya, yang jelas
ketika kita pancing juga Pak, bagaimana bisa membuat suatu program yang menarik begitu ya. Rata-rata itu sangat kecil sekali. Mereka itu bisa bisa rata-rata ya wis program yang lalu ya dijalankan itu aja terus. Hanya mengalir terus tanpa ada inovasi-inovasi yang memang untuk biar lagi, apalagi juga dampaknya low cost high impact itu yang jadi kunci juga. Itu Pak, nggak tahu barangkali bisa sharing atau ada di BUMN lainnya yang sudah menerapkan bahwa untuk personel itu di CSR itu harus ada kriteria tertentu, semisal begitu ya, sehingga produk yang dihasilkan atau program-program yang dihasilkan itu juga sangat ujung-ujungnya ke strategi perusahaan Pak ya. Itu sih Pak diskusinya. Jadi yang saya sampaikan Pak Manan ini ada dua hal. Yang pertama adalah masalah seleksi SDM-nya. Yang kedua adalah bagaimana proses untuk creative thinking gitu Pak G, di dalam perusahaan. Baik, yang pertama masalah SDM itu saya kembali lagi teringat apa yang biasa kita diskusi dengan Pak Hardi Pak, bahwa memang beliau juga melihat dari CSR Forum itu rata-rata kebanyakan nggak punya value, nggak punya passion untuk aktivitas berbagi. Jadi bukan jiwanya, dari kehidupan sehari-hari mungkin dia nggak biasa berbagi juga. Jadi yang malah lebih dilihat seringkali petentang pakai mobil mewah dan sebagainya. Jadi nggak terlihat jiwa berbaginya di situ. Nah ini mungkin masalah memang jiwa itu penting. Nah kalau tadi berkaitan paradigma lama, yang ini orang-orang dikotakkan, mungkin karena memang melihat CSR itu bukan divisi yang memang mendukung kegiatan perusahaan. Nah, dalam perjalanannya nanti kalau memang perusahaan melihat, apalagi sekarang sudah dipaksa untuk harus ada CSV-nya, maka tentunya orang ditempatkan di sana adalah orang yang berpikir strategik juga, Pak. Jadi pemahaman terhadap masalah strategik mindset dan kreatif mindset itu sangat perlu. Dan sekarang ditambahkan lagi digital mindset. Karena era digital dan era pandemik ini memaksa kita harus punya digital mindset. Maka kita juga bersama Pak Win di EDP itu juga akan membuat pelatihan-pelatihan seperti itu juga sih Pak, untuk digital mindset, creative mindset itu bagaimana cara memunculkannya. Ya. Kemudian berkaitan dengan masalah SDM, apakah memang harus orang yang passion atau tidak? Nah di sisi lain saya akan mendiskusikan gini. Apakah seseorang itu diciptakan untuk berbuat sesuatu atau bisa dilatih untuk berbuat sesuatu? Ini di dunia leadership juga seperti itu, Pak. Apakah leader itu dilahirkan atau diciptakan? Kalau dilahirkan, berarti ini sejak bakat lahirnya. Oh, ini tipe pemimpin seperti itu. Gitu. Tapi kita di dunia pendidikan itu lebih percaya pemimpin atau apapun itu bisa diciptakan, Pak. Kalau enggak laku sekolah, Pak. Sekolah manajemen itu kan laku karena kita yakin segala sesuatu bisa dihasilkan, bisa diciptakan. Kalau nunggu bakat lahir, enggak perlu ada sekolah manajemen, karena ya tinggal nunggu seseorang lahir, diamati, diobservasi, oh ini Satrio Piningit nih, layak jadi pemimpin. Nah kan seperti itu, Pak. Nah kalau kita di dunia pendidikan manajemen bisnis ini, maka kita percaya seseorang bisa dibentuk. Termasuk tadi masalah passion. Makanya tidak bisa kalau kita hanya ketemu sekali 2 jam untuk membentuk value. Karena value itu ya harus ada experience-nya, harus ada kemudian ditularkan, dan elaborasi pemikiran yang berulang-ulang gitu kan Pak. Oh iya ya, oh iya. Nah itu lambat laun nanti akan merubah value masing-masing. Jadi tidak bisa hanya sekedar sebentar saja. Nah jadi walaupun tadi di awal saya awali dengan diskusi dengan Pak Hardi itu kita butuh orang yang value-nya sedemikian, tapi di sisi lain saya percaya bisa dibentuk Pak Manan. Yang kedua, tentang bagaimana proses untuk membentuk kreatif mindset di perusahaan. Saya kira beberapa perusahaan sudah melakukan aktivitas untuk kompetisi juga kan Pak. Jadi ini menggunakan cara-caranya Herbert Spencer untuk memunculkan aktivitas persaingan. Kalau tidak ada persaingan, orang itu akan cenderung untuk ngelukru atau bersifat apatis. Tapi dengan adanya persaingan, maka dimunculkan produktivitas itu terbentuk dari aktivitas persaingan. Ketika orang distimuli untuk menghasilkan sesuatu lebih, maka harus ada imbalannya dong, gitu kan Pak. Nah, jadi kompetisi itu bisa jadi memunculkan hal ini Pak. Kalau memang itu dimunculkan, maka secara internal
kita buatkan kompetisi. Yang berhasil mempunyai ide, dapat tambahan apa deh. Karena kalau tidak, ya ini kalau stimulinya dengan uang, kalau dengan apresiasi lain, masalah posisi, jabatan, atau tunjangan lain-lain, monggo aja gitu kan Pak. Atau hanya sekedar sertifikat penghargaan Employee of the Month. Saya kira tergantung. Jadi masalah kemampuan masing-masing, beberapa karyawan kalau hanya dinyatakan Employee of the Month, mungkin sudah cukup bahagia juga karena nggak pernah ada, ya contohnya SpongeBob itu kan seneng kalau tiap tahun ada fotonya semua Employee of the Month mengalahkan Squidward di Krabby Patty restoran. Maaf kami. Nah, jadi saya kira di internal bisa dibuatkan semacam sistem kompetisi itu Pak untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan daya saing. Dan ini di kampus itu juga kan, misalnya contohnya Pak, untuk meningkatkan aktivitas publikasi ada reward berupa apa? Bantuan subsidi untuk pendanaan publikasi gitu kan Pak. Dan ada fasilitas yang diberikan untuk ke sana. Semakin banyak ya kemudian rewardnya semakin banyak. Dan ada awarding-nya juga. Nanti yang terbanyak akan ada awarding. Jadi ini hal yang biasa dalam manajemen, bagaimana kita menstimuli tingkat produktivitas, salah satunya dengan cara seperti itu sih Pak. Dan tidak perlu dengan sanksi terlebih dahulu sih, karena ya mungkin kita menggunakan teori Y. Kalau teori X kan kita berasumsi orang itu malas, harus dipecut, harus kemudian dihukum, dipaksa. Tapi kalau pemimpin menggunakan teori Y, kan kita berpendapat pada dasarnya orang itu mau Pak. Orang itu mau bekerja asal kemudian partisipatif, ditunjukkan, didampingi, diberikan reward, dan sebagainya. Nah itu saya kira kurang lebih seperti itu Pak Manan. Bagaimana Mas Billy? Ya. Nah, kalau saya di bangku kuliah Pak, ya masalah nilai nantinya. Kan kurang lebih sama saja. Saya tidak punya uang untuk memberikan hadiah, tapi nanti akan berdampak pada nilainya. Mau nanya Pak? Ya, silakan Pak Aan. Iya, saya dari Human Initiative. Dari mana Pak? Dari Human Initiative Pak. Human Initiative. Ya, monggo Pak. Ini terkait dengan labelisasi Pak Gancar. Jadi kalau misalkan kira-kira kalau ingin melihat bahwa perusahaan sudah menjalankan CSP itu, dilihat dari apa? Apakah kemudian misalkan dia sudah menjalankan standar laporan GRI misalkan, atau kemudian sudah menerapkan SROI dalam mengukur dampak sosialnya. Kalau saya lihat dari 7 subjek inti di ISO 26000 itu sudah sangat lengkap ya di situ. Ada bicara tentang human right, kemudian bicara tentang tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat, dan itu jadikan sebagai untuk menjalankan sebuah program CSR. Nah, kira-kira standar ukuran bahwa perusahaan sudah menjalankan itu dilihat dari apa? Saya yakin bisa jadi di antara perusahaan yang ada ini juga sudah menjalankan, tapi mungkin bisa jadi tidak ada labelisasi yang kemudian ini sudah menjalankan CSP yang baik. Nah, kira-kira dilihat dari sudut pandang apa Pak Gancar? Ya, kalau kita bicara masalah SNI, ISO dan sebagainya itu kan kita bicara masalah semacam audit Pak ya nantinya bahwa ini sudah melakukan atau belum. Jadi kembali lagi tergantung perusahaan melakukan atau tidak. Nah, kalaupun audit kemudian menyatakan ada KPI atau tidak, ya udah ada KPI, tapi KPI-nya tentang apa? Itu kan yang harus lebih spesifik kan Pak. Nah, tadi seperti yang kemudian kita sampaikan, maka bisa jadi ini sama-sama punya KPI, cuman KPI-nya menjadi berbeda. CSR itu seringkali hanya fokus pada jumlah media yang memuat beritanya, dan kemudian jumlah pejabat yang datang, dan level pejabat yang datang, kan hanya seperti itu. Dan itu semuanya bisa aktivitasnya berkaitan dengan masalah dana. Pejabat datang itu untuk level ini berapa, level itu berapa. Terus kemudian untuk media A kira-kira dikasih berapa, media B berapa, kan semuanya berkaitan dengan dana semua Pak ya. Nah sebetulnya tantangannya adalah bahkan ada, bukan sebelum tantangan, bahkan ada joke atau semacam pemahaman, kalau kita punya uang 10 juta, kalau sebagai individu maka sumbangkan semua. Tapi kalau kita sebagai perusahaan,
maka 1 juta yang disumbangkan 9 juta adalah untuk publikasinya. Ada pemahaman seperti itu kan Pak? Jadi nyumbangnya sedikit, tapi bagaimana entitling muncul di media ini menjadi luar biasa heboh. Nah berarti kan KPI-nya menjadi, ya ada salah, karena KPI-nya tadi masalah media tadi kan Pak? Nah sekarang kan KPI-nya berusaha kita geser nih. Maka nanti bisa jadi kan nanti diskusi Pak Manan di sesi yang keberapa nanti ya. Itu hasil dari riset beliau untuk melihat kegiatan kita yang lama itu mana yang murni CSR, mana yang kemudian ada kaitannya dengan CSV. Nah itu dipetakan Pak satu-satu. Kalau ini menyumbang pembangunan jalan, oke, that's fine. Mau menyumbang jalan itu untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan atau tidak? Kalau ini menyumbang jalan dilewati oleh truk kita, nah itu berarti mendorong kegiatan turut membantu kegiatan bisnis kita kan Pak. Tapi kalau di daerah yang masuk gang-gang kecil, nah itu tidak berdampak langsung pada CSV, tapi CSR-nya berarti. Nah kan itu berarti ada tambahan kriteria yang kita masukkan nanti Pak di sana. Nah, jadi hal-hal ini yang nanti kita petakan, kita punya banyak kegiatan nih kemarin. Maka mana yang kemudian relevan dengan kegiatan bisnis kita, mana yang relevan dengan kegiatan pemasaran kita, mana kegiatan relevan dengan strategi perusahaan, itu nanti akan kita petakan ke sana Pak intinya. Jadi sama-sama doing good, berbuat baik, maka kan pergeserannya, berbuat baik kepada sosial iya, tapi berdampak kepada profitabilitas perusahaan juga harus iya dong, gitu kan Pak. Nah ini kedua hal itu yang kemudian harus kita masukkan secara balance itu. Nah mungkin secara perlahan, karena bisa jadi Pak kita tidak bisa murni meninggalkan CSR nih, karena bagi masyarakat setempat kalau kita tidak bangun tidak mendukung kegiatan 17-an misalnya, itu bisa disabotase. Nanti kan masalah sabotase ini kita bisa kaitkan dengan CSV perusahaan untuk mengurangi kegiatan sabotase kepada perusahaan kan Pak. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan yang berdampak pada efek strategik perusahaan dan profit itu yang kemudian harus kita munculkan Pak. Saya kira itu Pak Aan. Oke Pak, berarti kalau dalam satu program itu dia sebetulnya ada asumsi juga ya Pak ya. Jadi kalau kemudian melakukan dampaknya seperti apa dan strategi berikutnya untuk bisa nyantol antara program yang dieksekusi di lapangan dengan dampak dalam perusahaan itu juga terukur dengan baik ya Pak. Jadi kalau misalnya hanya sekedar nyumbang seminar misalnya, saya mengadakan seminar terus cuma naruh namanya di backdrop belakang gitu. Terus apa manfaatnya bagi perusahaan? Padahal pesertanya adalah mahasiswa S1 dan itu bukan target pasar dari perusahaan gitu kan Pak. Loh kalau saya itu menawarkan kepada perusahaan bukan hanya sekedar ditaruh di backdrop, tapi ini akan muncul di YouTube. Dan YouTube itu nanti akan dilihat oleh pembelajar-pembelajar lainnya. Jadi efeknya everlasting kan gitu Pak. Nah, jadi apa yang kita tawarkan kepada klien itu akan relevan dengan benefit mereka. Jadi benefit dari perusahaan juga harus dipertimbangkan kan gitu Pak. Maka kalau hanya sekedar nampel di backdrop belakang, terus manfaatnya apa Pak buat saya kan menjadi seperti itu Pak. Wong itu acara selesai ya selesai. Atau kalau seperti ini kan tulisannya kecil-kecil ya Pak, nggak kelihatan juga. Ini ada apa? Kalau kecil-kecil gini kan kalau saya orang awam nggak tahu ini logonya apa gitu kan Pak ya. Jadi apa dampaknya ditaruh logo? Nah, tapi kalau ini kemudian muncul ada YouTube channel yang kemudian dimunculkan, kita sosialisasikan kepada, nah itu akan lebih berdampak lagi. Nah, maka apa yang kita tawarkan kepada pihak lain, itu kembali lagi harus ada efek bisnis, mutual symbiosis, win-win solution. Bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri. Nah, itu untuk yang lebih jauhnya saya kira Pak. Terima kasih Pak Ganjar. Ya, barakallah. Ya, monggo Bapak Ibu, ada lagi kah? Saya Pak dari TPPI. Fani. Fani. Wah ini selalu happy. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Saya namanya Gancar itu juga menjadi doa agar lancar-lancar saja Pak. Ini kalau Pak Amin. Insya Allah selalu gembira, selalu dapat kebahagiaan itu. Amin. Terima kasih Pak. Jadi ini cukup menarik ya. Jadi
CSV itu artinya kita mesti inline-kan bisnis kita dengan CSR kita ya. Kira-kira simpelnya kayak gitu ya Pak ya. Betul, 100. Cuma jadi menarik ketika perusahaan saya ini adalah B2B dan konsumennya itu bukan konsumer ya. Jadi saya nggak tahu nih di antara yang sekian banyak perusahaan yang ikut ini yang B2B itu kayaknya malah banyak B2B nih, coba kita lihat ya. Nah, jadi menarik bagaimana itu bisa kita inline-kan, karena sales jauh banget dengan sales nih. Kalau kita mau bicara, saya bikin CSR yang bisa meningkatkan at least sales saya gitu ya. Nah, akhirnya saya cuma berpikir bahwa intangible asset dari perusahaan lah yang harus meningkat. Nah, ini jadi punya kesulitan tersendiri buat kami yang di B2B, bahwa target market kami sendiri bukan consumer, itu adalah perusahaan-perusahaan, dan bagaimana itu bisa kita coba implementasikan. Ujung-ujungnya ya balik lagi, ketarik terus ke CSR nih kalau memang nggak bisa kita creating value di sales-nya ya Pak ya. Oke, anyway itu bagaimana sih sebenarnya mengukur yang tadi manfaat intangible-nya, karena untuk meyakinkan direksi atau komisaris itu kan atau pemegang saham itu kan kita harus bilang bahwa CSV ini oke lah, ini suatu ide yang luar biasa ya, baik gitu. Melingkan ini memang butuh ide kreatif, tapi menurut saya di B2B juga cukup berat ya. Kalau B2C ya mungkin lah saya lebih bisa pikir. Ada nggak Pak misalnya semacam studi atau apa gitu yang bisa membantu kami ini yang di B2B nih Pak. Pencerahan-pencerahan seperti itu Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak Gancar, sementara itu dulu ya. Terima kasih Pak Fani. Yang pertama adalah memang dunia B2B bisa jadi dia lebih formal karena bentuknya adalah unit untuk keputusannya, bukan kemudian sifatnya personal yang nanti ada urusan emosional, perasaan dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Tapi tidak boleh dilupakan juga Pak, bahwa pengambil keputusan di perusahaan itu, B2B itu juga sebetulnya manusia. Sehingga dia akan terpengaruh juga terhadap berbagai hal yang bisa mempengaruhi konsumen seperti B2C, diantaranya adalah masalah branding. Masalah branding itu kan juga sebetulnya masalah persepsi, Pak. Siapa yang brandnya lebih baik dibanding yang lain, itu adalah masalah persepsi. Maka di pemasaran saya biasanya menyampaikan perception is stronger than reality, dan yang dimainkan orang pemasaran itu adalah persepsi konsumen. Nah, termasuk untuk B2B juga, bisa jadi perusahaan kita menawarkan produk yang sama dengan pesaing, tapi branding kemudian membedakan. Nah, salah satu aktivitas untuk membangun branding itu adalah ya dengan membangun reputasinya, dan salah satu cara membangun reputasi adalah dengan CSR atau CSV ini Pak nantinya. Nah, maka bagaimana agar ternotis aktivitas CSR kita oleh mereka, lah itu menjadi tantangannya nantinya Pak, bahwa kita adalah perusahaan yang baik, kita tidak bukan perusahaan yang kemudian suka menjahati klien dan sebagainya. Itu menjadi bentuk yang nanti mengarah pada trust bahwa ini bisa dipercaya. Nah, maka kan kita juga menyediakan masalah awarding tadi Pak. Jadi ini menjadi inline. Mereka yang sudah mendapatkan awarding itu akan membangun trust juga bahwa mereka serius, mereka melakukan sesuatu yang benar-benar. Nah, jadi aktivitas CSV memang kemudian membangun reputasi, tapi di sisi lain kalau ini memang inline dengan kegiatan awarding akan memberi dampak trust juga kepada klien B2B kita. Nah, maka dari situ sebetulnya intinya kembali lagi, kalau kita SDG yang menjadi salah satu tolak ukurnya, KPI-nya, karena BUMN, jadi walaupun kemudian kita berada di dunia B2B, tapi harus menjalankan SDG, maka SDG ini kan menjadi salah satu KPI-nya ya Pak. Dan karena ini menjadi bagian dari pemerintah, nah maka ya bagaimanapun kan ini menjadi bagaimana kontribusinya untuk membangun reputasi terhadap pemerintahan juga. Nah,
Dengan demikian maka aktivitas bahwa CSR ini harus tampak oleh masyarakat dan oleh masyarakat umum dan kemudian oleh konsumen B2B kita itu menjadi penting. Jadi bukan hanya pada konsumen akhir, tapi masyarakat umum, Mbak. Jadi kita bisa melihat nanti mengukur sebelum dan sesudah bagaimana reputasi perusahaan sebelum dan setelah kita melakukan aktivitas CSV kepada masyarakat dan kemudian mungkin juga penilaian dari klien bisnis kita. Nah, saya kira untuk pengukurannya bisa dilakukan pengukuran terhadap brand reputation-nya, Pak. Reputasi kita seperti apa? Apakah baik, apakah bangga menjadi bagian dari mitra perusahaan ini atau tidak. Nah, ketika kita gaung perusahaannya semakin baik, banyak penghargaan, kemudian melakukan aktivitas baik kepada masyarakat dan dinotis oleh masyarakat, apakah Anda tahu bahwa perusahaan ini berbuat baik atau tidak? Misalnya. Dalam hal apa contohnya? Kalau dia bisa menyebut, berarti itu bagus. Kalau tidak bisa menyebut kegiatan baik kita apa, ya berarti kegiatan kita pasaran. Nah, saya kira itu masalah kreativitas, bagaimana kita menstimulus sebagai bagian dari pemerintah, kita harus bawa masyarakatlah yang menjadi salah satu tim penilainya, selain kemudian klien bisnis kita, Pak. Mungkin itu, Pak, secara sederhananya. Nah, secara kompleksnya, maka memang perlu pendalaman terhadap masing-masing aktivitasnya, Pak. Dari kan ini proses kreatif tidak bisa kemudian digeneralisir, Pak. Misalkan gini, kalau kita menggunakan yang blue economy tadi, bahwa penggunaan limbah perusahaan ini sebetulnya bukan menjadi limbah, tapi membawa dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Itu kan kita harus pahami, membuatkan riset terlebih dahulu, limbahnya apa, kira-kira proses produksi yang bisa meningkatkan nilai ekonomi apa, kemudian dampak ekonomi ini bernilai apa bagi perusahaan dan seterusnya, itu akan spesifik, Pak. Jadi kalau kemudian kita perlu contoh, maka memang perlu ada consulting tersendiri untuk mendiskusikan masing-masing bisnis tersendiri. Saya juga yang seperti saya sampaikan tadi kan diminta untuk membuat ikon. Nah, sayangnya karena pandemi dan karena berganti kepemimpinan, biasanya kan seperti itu, Pak. Berganti pimpinan, dia pindah ke tempat lain, maka ya diskusinya harus mulai nol lagi nantinya. Nah, itu yang seringkali jadi permasalahan. Dan itu juga sama, kita berikan materi pelatihan kalau di forum-forum CSR, ternyata udah mau jalan dipindah dan diganti orang baru lagi, mulai awal lagi, pelatihan lagi. Nah, itu menjadi sesuatu yang tantangan bagi kita sih, Pak. Nah, tapi kalau itu digariskan, ada semacam knowledge management bahwa aktivitas kita seperti ini, yang bisa diterima seperti ini, yang harus ditolak seperti ini. Nah, mungkin itu walaupun diganti, bisa jadi tetap akan jalan. Insya Allah seperti itu, Pak. Mohon maaf kalau secara spesifik saya masih belum menemukan B2B yang bisa melakukan aktivitas CSR. Karena memang contoh-contoh yang saya berikan tadi memang untuk B2C ya, Pak? Iya, betul, Pak. Memang lebih banyak B2C itu langsung direct impact-nya terhadap pertumbuhan ekonomi perusahaan sendiri. Cuman yang B2B ini masih cari formulanya terus nih, Pak. Oke. Coba misalkan gini, Pak ya. Misalkan kita di pelayaran katakanlah. Terus kemudian membuat kegiatan memanjakan anak yatim piatu. Bukan hanya sekedar filantropi memberi mereka, tapi kemudian mengajak anak-anak yatim piatu itu pesiar. Nah, itu kan kalau masuk ke media menjadi sesuatu yang berbeda, Pak. Jadi ya, masyarakat betul, kemudian menilai bahwa kita sudah melakukan sesuatu, kita adalah perusahaan yang baik, jadi dari aspek masyarakat, aktivitas baik kita itu akan membangun reputasi. Gitu kan, Pak? Ya, betul. Dan kemudian bagi para klien kita, kalau itu dimuat di media asing dan sebagainya, nama kita muncul, dan nama itu bukan hanya sekedar filantropi yang dianggap, saya kalau baca misalnya di pesawat sekalipun, perusahaan ini melakukan sumbangan ke sini, itu lupa, Pak, nama perusahaannya. Saya hanya lihat fotonya, oh ya wes gitu aja. Tapi kalau ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, nah kan kita akan bisa jadi ingat nama perusahaannya atau nama mereknya. Nah, tantangannya adalah di situ jadinya, Pak. Jadi target kita adalah masyarakat dan juga untuk klien bisnis kita.
maka tetap harus kreatif saya kira Pak. Begitu Pak Fani, insya Allah. Ya Pak, terima kasih atas pencerahannya. Ya mudah-mudahan kita bisa cari formula yang lebih pas lagi, karena kelihatannya agak bergeser menjadi branding gitu. Itu yang saya ingin sentuh tadi gitu ya sebenarnya. Makanya saya tadi juga mengundang Pak Tri nantinya bahwa aktivitas CSR ini ya akan relevan dengan kegiatan branding, kegiatan pemasaran perusahaan Pak. Jadi kegiatan strategik itu kan pemasaran perusahaan itu juga relevan juga. Itu yang disampaikan Porter dan Kramer memang seperti itu ranahnya. Jadi dia berdiri sendiri baik, tapi apa kontribusinya terhadap penjualan perusahaan, terhadap reputasi, terhadap branding, ya ke sana Pak memang. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ini pengalaman yang luar biasa. Saya menjadi memang terpikir, oh iya ya, saya selama ini belum berpikir untuk B2B juga. Tapi kegiatan yang saya lakukan tadi juga bukan ke arah B2B, Pak. Kita memang kalau MM itu bisa B2B, bisa B2C. Tapi kegiatan yang kita lakukan adalah untuk membangun nama baik dari Magister Management melalui media cetak. Karena kita ingin pembaca itu memang tahu, oh MM itu baik. Intinya seperti itu. Baik, jadi kepada B2B maupun B2C tetap bisa nyambung. Baik, ya, mungkin ada lagi pengalaman Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menambahkan saya dari pengalamannya. Monggo silakan. Mohon izin, boleh Pak Gancar? Silakan. Saya dengan Neong atau Nana dari Jasara Harja. Terima kasih Pak, materinya menarik banget. Saya ingin mungkin lebih mengkonfirmasi pengaruh publikasi terhadap kegiatan CSR itu sendiri. Karena misalnya sebuah perusahaan bisa menyusun sebuah program sosial yang sudah bersifat CSV gitu. Dia punya dampak ke perusahaan, let's say dia mungkin sampai ke level generating income atau reducing cost gitu. Mungkin sudah sampai situ. Tapi ternyata secara gaung mungkin nggak publikasi itu akan mempengaruhi jadi dia tidak lebih mencuat gitu dibanding program-program yang sifatnya masih filantropi gitu, karena mungkin program-program yang dilaksanakan perusahaan secara filantropi itu kadang-kadang juga dibantu oleh marketing atau publikasi dari si beneficiary yang dibantu sama perusahaan kita ini gitu. Jadi ternyata perusahaan kita mungkinkah perusahaan kita tuh lebih dikenal dengan program-program CSR yang filantropi gitu. Nah itu untuk apa ya? Gimana sih supaya program-program CSR kita yang sudah misalnya didesain dengan sangat baik dan masyarakat mengenal perusahaan kita dengan program itu gitu Pak, dengan program CSR kita. Jadi untuk mendesain suatu program ini juga tidak terlepas dari nanti masalah bagaimana pemasarannya, Bu Nana. Setuju saya. Jadi contohnya gini, intinya kan saya mengundang tukang becak, ingin donasi kepada tukang becak. Tapi kemampuan kita itu ya tidak banyak, beda dengan perusahaan Bapak Ibu yang bisa jadi seratusan tukang becak bisa dibantu lah. Nah, kita hanya memberikan kepada sedikit orang, ini berapa ya, banyak belasan kalau tidak salah. Kalau belasan saja kan tidak bakalan masuk orang ya Bu Nana. Mungkin tidak kita menyumbang, menyumbang tukang becak, filantropi, tidak mungkin masuk orang ya. Tidak mungkin masuk media. Ya kan Bu? Nah maka bagaimana caranya masuk media? Maka kita harus berpikir masalah framing. Dalam pemasaran memberi judul, memberikan kemudian aspek apa yang kita framing sehingga lebih menonjol. Nah maka kalau mendengar tukang becak memberi kuliah umum di kampus, itu kan sesuatu yang kayaknya aneh ya Bu, unik ya. Iya betul. Kalau mengundang Bu Nana ke kampus untuk sharing kepada mahasiswa S1 udah biasa deh.
mengundang pimpinan-pimpinan perusahaan berbagi, oh udah biasa. Dan kalau itu masuk ke media pun, ya bisa jadi dianggap angin lalu, oh iya gitu, oh gitu, hanya gitu aja kan Bu. Tapi yang bisa eye-catching, judulnya menjadikan orang membaca, tukang beca memberi kuliah umum di Manchester, tentang apa, ngapain, kan jadi pengen tahu ya Bu. Ada muncul kepo, bahasa anak mudanya kepo. Nah, curiosity-nya muncul nih. Apa yang sebetulnya kita diskusikan? Nah, ini yang saya framing kepada media. Jadi saya sama sekali tidak pernah bayar media, karena intinya kan kita harus memahami media juga. Media itu butuh pemasukan, iya. Tapi di sisi lain media juga butuh berita yang bagus. Karena berita yang bagus nanti ya butuh pembaca juga yang mencari berita bagus kan gitu. Jadi mereka butuh berita bagus, berita yang unik, yang berbeda. Nilai jualnya akan berbeda dibanding dikasih duit tapi memasarkan hal yang biasa-biasa saja. Mereka akan terima duitnya, memuat, ya tapi dampaknya terserah. Oke, maka saya kepada media yang datang, saya ceritakan begini. Pak, di masa pandemik, ini bukan masa pandemik, di masa revolusi industri 4, di mana udah ada ojek online, itu yang paling terdampak siapa? Bukan ojek mangkal, bukan taksi-taksi, tapi yang paling tergerus, yang paling teriritasi itu adalah tukang becak. Karena tidak ada kita yang terpikir untuk naik becak lagi gitu. Zaman dulu kalau dari kampus ke stasiun Gubeng, saya jalan dulu keluar nyari tukang becak yang ngetem di luar jalan kemudian tawar-menawar udah jalan. Nah, kalau sekarang kan ngapain kita jalan keluar dulu? Tinggal ambil gadget, panggil mereka yang datang kan, Bu. Nggak usah tawar-menawar lagi. Dan udah lebih cepat. Mungkin juga bisa nyari, oh ini ojek yang cantik, ini yang jelek, ini yang enggak, itu kan bisa dicari sendiri biasanya. Kan ada cerita yang, oh ini enggak ganteng, di reject enggak jadi gitu. Ada klien yang lebay seperti itu kan Bu. Nah, jadi yang paling teriritasi, paling terganggu rezekinya itu adalah tukang becak. Karena enggak ada orang yang terpikir untuk naik becak lagi dengan adanya ojek online itu. Nah, maka kita ingin tahu nih bagaimana tukang becak mensikapi masalah rezeki. Wah, ini masalah filosofinya gede nih bagi kita yang PNS, bagi mahasiswa, how they facing the uncertainty, bagaimana untuk... kali ya Pak, berarti ya. Gimana Bu? Resilient, bisa belajar resilience juga kan? Iya, betul. Betul. Dan saya dari tukang becak itu mendapatkan beberapa ilmu yang berharga loh Bu. Di antaranya adalah ada tukang becak yang ketika berangkat itu wudhu. Kita berangkat ke kantor aja seringkali enggak wudhu dulu. Mereka berangkat itu pakai wudhu dulu dan yakin terhadap rezeki dari Tuhan. Kadang sepi tapi tiba-tiba ada orang yang ngasih kotaan gitu kan. Hal-hal seperti itu yang menarik untuk kita cermati, kita ceritakan dan menjadikan kita bisa menjadi lebih bersyukur juga kan. Ya, itu yang kemudian kita framing menjadi sebuah hal yang menarik untuk dimunculkan di media. Sama kemudian membuat ludruk tadi. Saya harus mencari framing yang tepat untuk ditawarkan ke media untuk menjadi judul di acara itu juga. Kemudian yang komunitas Mobilio, Hari Kasih Sayang, itu enaknya ngapain ya? Nah, di situ Hari Kasih Sayang biasanya kan kita saling berbagi coklat atau bunga gitu. Nah, kita berpikir yang berbeda. Bagaimana kalau kita gerakannya Love Green City Surabaya. Jadi cinta kasih sayang itu juga ke kota kita dong untuk menjaga kebersihan. Nah, maka kita memberi yang framingnya adalah kita memberi bantuan kepada tukang kebersihan, bukan tukang sampah. Karena tukang sampah sebenarnya adalah yang punya mobil mewah tapi buang sampah sembarangan. Nah, itu yang kita framing seperti itu, Bu. Jadi tukang sampah itu bukan tukang sampah, mereka tukang kebersihan. Tapi yang punya mobil bagus dan sering kita lihat buang sampah sembarangan, lah itu adalah tukang nyampah beneran. Nah, itu yang kita framing sehingga ada beberapa hal yang kita tawarkan ke media bahwa kita mengisi Hari Kasih Sayang dengan hal positif, dengan kemudian mencintai kota kita Surabaya. Nah, itu udah menjadi hal yang berbeda dengan Hari Kasih Sayang yang lain kan, Bu, definisinya. Nah, jadi ini inline antara CSR dengan kemudian aktivitas pemasaran juga, Bu. Jadi memang harus duduk bersama nih karena dia tidak menjadi terpisah CSR, pemasaran.
reputasi humas, urusan reputasi kan urusan humas gitu. Nah ini bisa jadi kita memang duduk bareng untuk mendiskusikan ini kontribusi saya ini bos, tolong dibantu bos, kan jadi seperti itu kurang lebih. Nah yang saya lakukan ya seringkali saat ini masih sendiri, dan di kampus itu memang tidak ada dana khusus untuk melakukan aktivitas itu sih Bu. Jadi sebisa mungkin saya melakukan aktivitas yang tadi disampaikan Pak Manan, low budget high impact. Nggak keluar duit, tapi impact-nya adalah masuk ke media cetak, media elektronik, seperti itulah. Tapi tetap ada benefit-nya bagi semua pihak. Kurang lebih seperti itu, Bu Nana. Ya, makasih Pak. Makasih banyak. Barakallah. Monggo ada lagi Bapak, Ibu. Insya Allah nanti saya akan hadir lagi di pertemuan ke-7 untuk menyampaikan masalah SROI. Dan pertemuan 8 kita akan coba mendiskusikan SV usulan Bapak Ibu sekalian. Ya, apa namanya? Berangkat. Hah? Berangkat. Ya, ada lagi kah? Baik, udah jam 3:30. Alhamdulillah, semoga berkah, bermanfaat. Saya tambah waktu, enggak masalah, pokoknya bermanfaat. Bukan untuk ngobrol. Baik, begitu Bapak Ibu. Insya Allah kalau ada pertanyaan silakan kita bisa diskusikan dengan pemateri-pemateri yang lain, atau kalau dengan saya ada di EDP dan juga di LPMP. Nomor kontak saya 088127244674. Saya tuliskan di chat. Jadi kalau ada yang belum terjawab silakan untuk kontak saya, insya Allah nanti akan saya respon. Demikian, semoga berkah, bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan hari ini. Insya Allah kita masih ada aktivitas berikutnya. Ya Pak Manan? Foto dulu Pak, permintaan. Foto dulu. Oh baik. Iya. Kita buka Mas semuanya. Seli ada ya? Saya udah sebetulnya minta Mas Seli untuk foto satu persatu sebetulnya. Sudah di open Pak. Videonya belum di open Pak. Oh sudah ya, udah difoto satu persatu kok Pak. Cuma belum banyak yang masih di close tadi. Oh gitu, baik. Ya kalau di close tidak bisa di candid kamera. Kalau seperti Ibu Nana hidup terus bisa di candid kamera, nanti muncul fotonya gitu. Insya Allah nanti seperti itu. Jadi ada foto individual juga. Baik, ini akan saya coba foto semuanya. 1, 2, 3. Ini untuk yang halaman 1. Ini ada berapa halaman sih? Ada 2 halaman. Saya kirimkan dulu ke mana ini? WA. Waduh kok munyer. Kok loading. Mas Seli tolong di foto halaman kedua ya. Iya Pak Ganjar. Baik. Ya, udah foto Pak Manan. Udah resmi untuk pertemuan hari ini. Daftar hadir udah di-share-kan Mas Seli? Sudah Pak Ganjar. Baik. Ya, matur suwun Bapak Ibu sekalian. Kenal Pak Fani. Wow, Fani memang happy terus ini tampaknya wajahnya. Salam kenal Pak Fani. Pak Fani itu bosnya TPPI Mas. Wah, terima kasih Pak Fani udah memberikan masukan ke kami. Barakallah. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu. Jazakallah. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Pak Wani, terima kasih. Terima kasih Ibu Mas Arya. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum. Pak Win, terima Salam kasih. sehat selalu Mas Arya. Sehat selalu Pak Win. Pak Tri bergabung ya masih? Pak Tri Raharjo. Masih Pak. Pak Win semuanya. Baik Mas. Oke, matur suwun.
Saya tutup nggih Bapak Ibu.